Saya menjadi dari Fakultas Adab Prodi Ilmu Perpustakaan. Saya ada pengalaman untuk naik pangkat itu, Bu. Dari tahun 2020 kita mengajukan, baru selesai selama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu tidak ada waktu jeda sedikit pun. Saya tetap mengawal gitu. Jadi 8 bulan pertama kita selesaikan pengakuan gelar. Karena waktu kita mulai pangkat katanya ada pengakuan gelar. Jadi kita saya pengakuan gelar. Sudah itu sudah selesai, kita masukkan ke rektorat untuk sidang senat. Itu juga makan waktu hampir 6 bulan. Sudah 1 tahun kan. Sudah itu ajukan ke Dikti karena saya ilmu perpustakaan. Di sana hampir 8 bulan juga baru keluar paknya. Baru kita ajukan lagi untuk kenaikan jabatan. Akhirnya selesailah lektor kepala terhitung dari bulan Oktober Oktober 2022 gitu kan. Terus kita ajukan lagi untuk naik pangkatnya dan berakhir kemarin sampai April 2003. Yang alhamdulillah sudah selesai sampai lektor kepala. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam rentetan yang panjang seperti itu, teman-teman juga ada kendala ketika naik pangkat itu pengakuan gelar. Nah, ini di Permen PAN yang baru ini apakah masih diberlakukan? Karena saya kemarin waktu pengakuan gelar itu 7 orang dan yang lolos alhamdulillah saya, yang lain ternyata di institusinya berlaku surut gitu. Ketika surut angka akreditasinya C gitu kan, padahal sekarang sudah A misalnya. Nah, itu juga menjadi beban kami yang istilahnya mau naik pangkat gitu. Nah, ini terkait dengan pengakuan gelar mungkin minta penjelasannya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, begini Pak, ketika Bapak mengajukan peningkatan pendidikan dan Bapak mau naik pangkat, ya, silakan kalau kami menerima, ya, ketika peningkatan pendidikan berbarengan dengan kenaikan pangkat. Dan syaratnya tetapi karena mereka jabatan fungsional, maka pendidikan tersebut tetap harus dinilai di PAK-nya. Itu. Nah, proses penilaian PAK ini kata Bapak makan waktu yang lama, harus ada pengakuan dan sebagainya, itu memang berproses. Dan kita tidak menghindari itu. Itu sama di kami, Pak. Di kami ketika ada pengakuan pendidikan, kami harus melalui ujian dulu. Tes untuk pengakuan ijazah tersebut. Berbeda dengan di Pemda-Pemda. Kalau Pemda-Pemda mereka nggak perlu ujian untuk pengakuan pendidikan, masukin pendidikannya saja sudah, selama perolehannya langsung bisa dia digunakan. Kalau kami sendiri enggak, dan itu untuk ikut tes itu ada jangka waktunya, nggak setiap hari ada, memang tetap berproses. Nah, kalau saya mendengar dari cerita Bapak, berarti di UIN juga berproses. Ya silakan, kalau itu berproses memang itu adalah memang resiko kita gitu kalau menurut saya ya Pak ya. Tetapi memang kami ketika tadi di UIN harus diakui dulu pendidikannya baru bisa dinilai, kan bilangnya seperti itu. Kalau kami sebenarnya ketika Bapak tidak diajukan peningkatan pendidikan, tetapi sudah masuk di PAK-nya dan diajukan kenaikan pangkat pada saat itu, kita tetap bisa kita akui, gitu Pak ya. Karena ini ada kebijakan masing-masing. Nah, kalau kebijakan masing-masing saya tidak bisa masuk ke sana. Contoh di kami juga seperti itu, gitu. Kami harus diakui dulu, pengakuannya dulu, baru dinilai di PAK-nya. Sama kita Pak, antara BKN dengan UIN, memang itu berproses dan itu menjadi memakan waktu yang lama, itu betul. Tapi itu risiko. Seharusnya kalau memang kita bisa saja kita pada saat itu kalau misalnya, oh saya setahun lagi saya akan naik pangkat misalnya kan, kalau saya atau sebulan 6 bulan lagi misalnya saya akan naik pangkat, bisa saja kita tidak masukkan dulu pendidikan kita, naik pangkat dulu, setelah itu baru kita proses peningkatan pendidikan. Berbeda hal ketika penyesuaian ijazah. Kalau penyesuaian ijazah berarti memang kan akan merubah KP-nya. Jadi pengakuan ijazahnya tersebut memang pada saat dia naik pangkat.
Kalau peningkatan pendidikan kan enggak, bisa saja dia naik pangkat dulu, baru dia peningkatan pendidikan. Kalau menurut saya cari mana yang menguntungkan. Seperti itu Bapak ya. Jadi prosesnya tidak terlalu lama. Kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UIN Raden Fatah Palembang. Sambutan, doa, dan yang terakhir penutup. Yang sama-sama yang hormat, Ibu narasumber kita, Ibu Jaya Esos dari BKN Madrasah Palembang yang sudah hadir bersama kita. Selamat datang Bu ya. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu para dekan, Bapak dan Ibu para wakil dekan, Bapak dan Ibu para kabak, ketua tim, Bapak Ibu para dosen, para tenaga kependidikan, Bapak dan Ibu Kepala UPT, Kepala Unit, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat hadir, pada kesempatan ini dalam acara sosialisasi peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, sekaligus nanti kita akan memberikan arahan tentang penetapan angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional, serta penggunaan aplikasi e-kinerja BKN. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili Ibu Rektor kita yang seharusnya Ibu Rektor hadir pada kesempatan ini. Berhubung beliau sedang ada acara AL, sehingga Ibu Rektor memerintahkan saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sosialisasi peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini serta penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, dan juga penggunaan aplikasi kinerja BKN ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, terutama sekali bagi kita Bapak Ibu sekalian yang sudah alih fungsi jabatan struktural ke fungsional, yang misalnya kabak jadi JF, kasubag jadi JF, staf selama ini menjadi JF, yang mana semua itu akan mengalami perubahan, terutama sekali dalam pembuatan laporan kinerja LKP kita Bapak sekalian. Saya dengar bahwa banyak alih fungsi ini masih melaporkan LKP-nya sesuai dengan jabatan struktural. Misalnya
selama masih kabak itu mungkin salah satu tupoksinya itu mendisposisi surat selama dari kabak atau kasubag ya. Memeriksa surat. Sekarang sudah jadi fungsional, tetap juga laporannya mendisposisi surat. Itu salah. Jabatan fungsional dia sekarang apa? Pengembang pendidikan kah? Analis kepegawaian kah? Analis keuangan kah? Atau dosen kah? Atau teknik kah? Itu harus kita sesuaikan. Jangan lagi jabatan struktural itu. Jabatan struktural di UIN hanya tinggal berapa ya? 15. Hanya 15 jabatan struktural, itu kurang. Kepala Biro 2, kabak di fakultas 9, kabak di Biro 2, kasubag di Biro 2, dan kasubag di Pasca 1. Hanya itu jabatan struktural di TNI sekalian. Jadi yang sudah alih fungsi jangan lagi membuat LKP-nya itu. Salah. Nanti temuan. Nanti akan jadi temuan. Kita harus membuat LKP kita sesuai dengan jabatan fungsional yang sudah ditetapkan kepada kita. Terasa berat jabatan fungsional itu boleh pindah. Setahu saya boleh pindah jabatan fungsional A ke jabatan fungsional B, tapi harus melalui uji kompetensi. Tuh, sekalian. Jadi ya itulah makanya acara ini sangat penting. Sangat penting Bapak sekalian. Saya harap kita semua bisa mengikuti mulai sesi pertama dengan Ibu Purni Jayanti nanti, dengan sesi kedua nanti dengan Pak Romi. Nah, ada juga kaitannya dengan penetapan angka kredit Bapak Ibu sebagai dosen, dan juga bagaimana proses kenaikan pangkat sekarang, penyusunan SKP. Ada penyusunan SKP sekarang ini 2003 Bapak Ibu, 2023 yang terbaru lagi. Nah, kebetulan saya ini jabatan tinggi Pratama sedang diminta mengisi itu. Karena LKP itu sekalian 4 kali setahun. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Tak diisi berarti saya tak layak lagi saya jadi jabatan tinggi pertama. Dipecat saja. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Dan ini penting sekali Bapak sekalian, penting sekali ini. Terutama kepada Bapak Ibu para kabak di fakultas ini ya, yang membidangi ini, mantan-mantan kasubag dari DM. Jangan salah lagi LKP-nya Bapak Ibu sekalian, diperiksa itu. Makanya kita buat ini acara. Sebenarnya anggaran ini nggak ada di Bapak Ibu sekalian, nggak ada. Di DIPA kita nggak ada. Saya minta sama Bu Rektor supaya jadakan ini karena saya malu nanti. Ada irjen masuk, diperiksa LKP, salah. Saya malu. Saya malu juga kepada BPK. Ya, nanti mereka datang, dievaluasi kinerja kita. Ternyata laporan kinerja sudah bagus. Makanya Bapak sekalian, saya minta supaya ini kita ikuti dengan benar, dengan baik sampai selesai. Ada suatu hal yang kurang jelas nanti kita minta tolong sama Ibu narasumber kita. Tadi saya tanya Ibu orang Palembang, saya bilang bukan katanya, dia orang Jakarta Ibu ya, cuman suaminya udah orang Palembang gitu. Berarti udah orang Palembang kan? Orang Palembang di sini namanya kan uang Palembang ya. Nah. Uang ya, sama orang sama rupanya. Alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian, mari kita ikuti ini Bapak sekalian ya. Memang kita ini sibuk ini. Saya tahu sibuk. Ada rapat ini di berbagai tempat ini.
rapat persiapan APT ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga termasuk di sini timnya, termasuk juga saya. Saya barangkali termasuk yang jarang ikut ini di APT sekalian. Tapi bukan kemauan saya. Tapi saya disuruh rektor ke sana, disuruh kemari. Aku boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa kita laksanakan tugas itu. Itu intinya. Saya berharap kepada Bapak sekalian. Saya tanya bagian OK berapa jumlah? Jadi kita dengan P3K semua, dengan para dosen ini semua, sekitar 500-an. Kalian ini belum ada Bapak sekalian, belum ada. Sayang sekali mereka tidak ikut. Nanti tidak bisa naik pangkat, susah ya. Nanti kita usulkan naik pangkat tidak sesuai dengan proses, tidak sesuai dengan aturan, ditolak. Ini cuma ada penting sekali Bapak sekalian. Apa syarat-syaratnya? Sampai kita bagaimana, gitu ya. Kemudian ada aplikasi BKN sekarang. Mungkin nanti SKP kita tidak lagi manual Bapak Ibu, sudah pakai aplikasi, laporkan melalui aplikasi. Nanti nggak tahu kita, susah lah sekalian ya. Jadi intinya di pada kesempatan ini saya ucapkan selamat mengikuti ya, selamat mengikuti acara ini. Saya juga tidak bisa mengikuti ini sampai selesai Bapak sekalian karena saya sudah ada tugas yang lain disuruh rektor kita. Saya harap kita semua bisa mengikutinya. Terima kasih kepada Bapak sekalian atas kehadirannya dan juga kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah berhadir yang akan memberikan kepada kita pengetahuan dan kita mengikuti dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan dengan resmi sama-sama kita membacakan Bismillah acara sosialisasi peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Kami persilakan. Mohon didokumentasikan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Wakil Rektor, baik Bapak Ibu Dekan dan pejabat fungsional semuanya, serta pejabat tenaga pendidik dan semuanya. Di sini saya akan membawakan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan yang merupakan turunan dari peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Untuk acara ini Bapak Ibu, nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh ketika saya menjelaskan, Bapak Ibu boleh bertanya langsung. Jadi kita tidak usah ada sesi tanya jawab tersendiri, supaya apa yang nanti diterangkan tidak terlalu jauh untuk mengingatnya Bapak Ibu ya. Baik, next Pak. Kalau yang ini mungkin dilanjut saja. Untuk jabatan ada 2 kategori, yaitu keahlian dan keterampilan. Di sini kita berbicara tentang Permenpan 1 maupun peraturan BKN bicara tentang jabatan fungsional secara umumnya ya Bapak Ibu. Kalau di sini kan Bapak Ibu nama jabatannya untuk yang dosen berbeda ya dari jabatan yang umumnya. Kalau umumnya untuk keahlian adalah ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Sedangkan kalau untuk dosen ada asisten ahli, lektor kepala dan profesor ya kalau nggak salah. Ya. Tapi itu sama saja. Untuk jenjang pangkatnya itu juga sama Bapak Ibu. Ketika di pertama sama dengan asisten ahli untuk yang jabatan dosen itu ada di 3A 3B. Untuk dosen hanya 3B saja karena memang untuk pengangkatan dalam jabatan dosen itu minimal S2
Tapi kalau di sini kita berbicara jabatan fungsional secara umum. Jadi dimulai dari ahli pertama yaitu 3A 3B, ahli muda 3C 3D, ahli madya 4A sampai 4C, dan ahli utama 4D dan 4E. Untuk jenjang keterampilan itu dimulai dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Untuk yang penyebutan saat ini, untuk yang ahli harus disebutkan ahlinya. Contoh jabatan fungsional ahli pertama. Kalau dulu tidak disebut, dulu hanya disebut jabatan fungsional pertama. Itu berarti dia menduduki keahlian. Nah, dengan Permenpan 1 ini sudah menyebut ahlinya, ya. Perbedaannya di sana. Untuk di jabatan keterampilan, pemula itu ada di 2A, di terampil adalah 2B sampai dengan 2D. Di mahir itu ada 3A 3B, dan di penyelia adalah 3C dan 3D. Ini yang dimaksud dengan keterampilan dan keahlian. Next. Oke. Ini mengenai pengangkatan dalam jabatan fungsional. Perbedaan pengangkatan jabatan fungsional Permenpan 1 dengan sebelumnya. Permenpan sebelumnya hanya ada 3 pengangkatan, yaitu pengangkatan pertama berdasarkan CPNS, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian atau impasing untuk aturan yang lama. Sedangkan di aturan yang terbaru ada 4 ditambah dengan promosi. Promosi ini untuk kenaikan jenjang jabatan termasuk, dan promosi dari jabatan bisa dari fungsional ke luar fungsional maupun dari luar fungsional ke fungsional yang naik jenjangnya. Nanti ini kita akan jelaskan lebih lanjut. Next. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu untuk jabatan, untuk angka kredit saat ini yang Bapak Ibu harus kenal dengan aturan Permenpan 1 tahun 2023 ini. Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu mempunyai angka kredit koefisien jabatannya, karena ini nanti berhubungan dengan penetapan penetapan angka kredit konversi yang dikonversi dari SKP. Di Permenpan 1 tahun 2023 ini kita hanya mengenal angka kredit konversi. Yang Bapak Ibu kenal selama ini adalah angka kredit konvensional, ya, yang angkanya besar-besar. Ketika Bapak Ibu di 3C maka mendapatkan angka kredit minimal 200, di 3D minimal 300. Nah, dengan Permenpan 1 kita tidak lagi mengenal yang angka kreditnya besar-besar seperti itu. Jadi ini yang perlu Bapak hafal ketika Bapak menduduki jabatan utama, koefisiennya adalah 50. Ketika madya 37,5, muda 25, pertama 12,5. Ini harus Bapak Ibu hafal supaya nanti menghitung angka kredit konversinya bisa. Ya. Untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan ini juga angka kredit yang wajib diperoleh. Ya, Bapak Ibu yang wajib diperoleh ketika Bapak Ibu menduduki golongan 3A 3B maka diperlukan angka kredit 50 untuk kenaikan pangkat. Ketika menduduki golongan 3C 3D maka diperlukan 100 dan sebagainya. Nah, untuk kenaikan jabatan itu juga wajib diingat 100, 200, 450. Kenapa wajib diingat Bapak Ibu? Perbedaan Permenpan 1 ini dengan yang lama atau di Perban 3 ini dengan yang lama adalah dulu Bapak Ibu punya angka kredit yang lebih bisa ditabung. Sekarang tidak lagi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu naik jabatan setingkat lebih tinggi maka angka kreditnya kembali 0. Ya, bedanya di sana. Kalau naik jabatan akan kembali
dari 3B mau ke 3C kan naik jabatan tuh Bapak Ibu ya, dari pertama ke muda atau dari asisten ahli ke lektor. Itu dapatnya berapa? Ketika Bapak Ibu naik jabatan dan naik pangkat ke 3C, maka tadi di SK-nya akan kembali 0. Dan dari 3C ke 3D yang diperlukan berapa? Berarti dari 3C ke 3D untuk naik pangkat butuh 100. Itulah yang dicari. Walaupun tadi sempat ada sisa misalnya 5 atau 10, itu tidak bisa lagi ditabung dengan ketika Bapak Ibu naik jabatan. Berbeda dengan yang lama. Kalau yang lama bisa saja itu ditabung. Dan untuk pengembangan profesi di Permenpan 1 tahun 2023 ini tidak mensyaratkan lagi pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan. Di Permenpan 13 tahun 2019 Bapak Ibu masih dipersyaratkan ketika Bapak Ibu akan naik ke madya atau naik ke utama atau mau naik ke penyelia dipersyaratkan untuk pengembangan profesi ya. Di Permenpan 1 tidak lagi. Tapi ini berbeda hal dengan yang dalam jabatan fungsional dosen ya Bapak Ibu ya, karena kalau memang jabatan fungsional dosen itu wajib membuat karya ilmiah, bukan silahkan, karena Permenpan ini memang benar dia Permenpan ini mencabut Permenpan jabatan fungsional termasuk jabatan dosen, tetapi jabatan Permenpan tersebut tetap berlaku apabila Permenpan tersebut tidak bertentangan dengan Permenpan 1 ini. Jadi ketika Bapak Ibu akan naik jabatan, kalau madya itu selevel dengan lektor kepala ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu akan naik jabatan ke lektor kepala harus pakai pengembangan profesi misalnya ya. Di Permenpan ini tidak mensyaratkan lagi ya. Tetapi apabila aturan dari instansi pembina Bapak Ibu memang mengharuskan, itu dipersilahkan. Tapi bukan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan ke lektor menurut Permenpan ini. Karena Permenpan ini berbicara secara jabatan fungsional secara umum. Dan untuk yang khusus-khususnya nanti misalnya Permenpan tentang dosen, Permenpan tentang analis SDM, itu nanti akan keluar setelah ini Bapak Ibu. Ini karena dia baru keluar di bulan Januari dan peraturan BKN-nya baru keluar di bulan Juni, maka nanti Permenpan Japung yang lainnya akan mengikuti setelah ini, menyesuaikan dengan ininya. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bukan karena banyak yang bertanya ketika tadi angka kreditnya tidak bisa ketika angka kredit tadi hilang, bagaimana saya mencari angka kredit yang seterusnya. Nah, tadi saya katakan di tahun 2023 ini kita sudah menggunakan angka kredit konversi Bapak Ibu ya. Angka kredit konversi tidak bisa ditambahkan dengan angka kredit konvensional. Ya, yang Bapak Ibu miliki saat ini adalah angka kredit konvensional. Dia tidak bisa dijumlahkan dengan angka kredit konversi. Maka angka kredit konvensional yang Bapak Ibu miliki harus diintegrasikan. Terakhir adalah di Desember 2023. Jadi saat ini kita mengenal ada 3 angka kredit Bapak Ibu. Satu angka kredit konvensional, yang kedua adalah integrasi, yang ketiga angka kredit konversi. Untuk kenaikan pangkat tahun 2024 nanti, Bapak Ibu sudah menggunakan angka kredit konversi ditambah dengan angka kredit integrasi. Makanya Permenpan ini mensyaratkan silakan integrasikan angka kredit konvensional pejabat fungsional terakhir adalah di Desember 2023 untuk kenaikan pangkat tahun 2024 dan seterusnya. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan timpaknya masing-masing. Atau kalau memang timpaknya sudah memberikan kewenangan kepada instansi
silahkan ajukan dupak sampai penilaian sampai dengan Desember 2022, yang diajukan terakhir adalah di Juni 2023, dan kemudian mereka diintegrasikan di Desember 2023 ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau memang kemarin sudah mengajukan dupak penilaian sampai Desember 2022, diintegrasikan sampai Desember 2023. Nah, yang banyak menjadi pertanyaan adalah banyak Bapak pejabat fungsional yang belum mengajukan dupak sampai dengan Desember 2022. Itu bagaimana mengintegrasikannya, gitu kan? Maka yang tidak mengajukan dupak pada sampai di penilaian Desember 2022, pak terakhirlah yang wajib diintegrasikan. Ya, ketika terakhir Bapak Ibu mempunyai pak sampai Desember 2020, maka di sanalah yang diintegrasikan, dan pak tahun 2021 dan 2022 tidak bisa dihitung kembali karena sudah selesai masa penilaian pak konvensional. Ya, jadi rugi dong, ya memang rugi karena memang sudah kemarin sudah diinstruksikan silakan diajukan sampai Juni 2023-nya untuk penilaian Desember 2022. Oke. Ini angka kredit koefisien, ini angka kredit koefisien untuk tahunan yang Bapak Ibu kira-kira wajib harus dapatkan ketika Bapak Ibu akan naik pangkat maupun naik jabatan, ya. Nanti ada penghitungannya tadi dengan menggunakan penghitungan angka kredit konversi. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Mungkin kita bisa lanjut supaya masih menyambung. Masnya next terus. Next ini. Slide-nya Mas, terus biar kita nyambung ke ini, ke kenaikan pangkat Pak, coba diteruskan tentang kenaikan pangkat sampai ke sini. Oke. Kenaikan pangkat yang tadi ya Bapak Ibu, boleh saya berdiri, saya nggak kelihatan. Baik. Oh iya. Baik, saya di sini aja. Nih Pak, kenaikan pangkat dipertimbangkan apabila pembeli telah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat ya. Itu seperti biasa, Bapak Ibu pasti sudah paham tentang jabatan fungsional. Apabila Bapak Ibu naik pangkat bersamaan dan kenaikan jabatan, maka diutamakan kenaikan jabatan dulu. Sudah paham juga yang ini Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa naik jabatan apabila Bapak Ibu bisa setelah salah satu angka kreditnya mencukupi dan lulus uji kompetensi. Ya, wajib uji kompetensi dan lulus di sana. Apabila saya nggak lulus uji kompetensi, saya bisa tidak naik pangkat, gitu kan? Tidak bisa, karena memang dia harus ditetapkan dulu SK jabatannya, ya Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah lulus uji kompetensi, ternyata jenjang jabatan tersebut masih penuh, bukannya tidak ada tetapi penuh. Bapak Ibu tidak bisa naik jabatan setingkat lebih tinggi, itu bisa diberikan kenaikan pangkatnya satu kali. Contoh, ketika Bapak mau dari muda, dari 3D mau ke 4A, mau ke Madya, sudah lulus uji kompetensi, angka kredit sudah mencukupi. Tetapi ketika mau ditetapkan SK jabatan Madyanya, itu formasinya masih penuh. Ya, Bapak Ibu bisa naik pangkat dulu ke 4A. Kalau yang kemarin tidak bisa, kemarin ditunggu sampai ada Bapak Ibu bisa naik ke 4A, baru bisa naik ke Madya, baru bisa naik pangkat ke 4A. Kalau sekarang ketika dia ada tetapi penuh, Bapak Ibu tidak bisa naik jabatan ke Madya, bisa naik pangkat dulu ke 4A satu kali, ya.
Setelah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya saya harus naik jabatan dulu baru bisa ke 4B. Bedanya di situ, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, ini yang saya katakan, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila tadi formasi jabatannya ada tetapi penuh, maka bisa diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, ya. Oke, silakan Pak. Next. Sebelumnya Pak, sebelumnya coba. Sebelumnya? Ya, sebelumnya lagi. Oke, tadi ini ada hubungannya yang saya katakan. Ingat-ingat yang angka kredit konversi apa koefisien Bapak Ibu, jabatannya apa? Ini hubungannya Bapak Ibu dengan angka kredit konversi saat ini. Ketika angka kredit konversi adalah angka kredit yang dikonversi dari nilai SKP, sasaran kinerja pegawai. Ketika Bapak Ibu predikat kinerja SKP-nya baik, maka dinilai 100%. Ya, 100% dari mana? Dikali angka kredit koefisien yang tadi. Ketika saya madya, tadi koefisiennya berapa Bapak Ibu? 37,5. Ya. Ketika jabatan saya madya, SKP saya bernilai baik, maka nilainya adalah 100% dikali 37,5 tadi. Itu angka kredit setahunnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita sekarang tidak terpaku oleh butir-butir kegiatan. Bedanya di situ lagi Bapak Ibu untuk Permenpan 1. Ya, kita tidak terpaku oleh butir-butir kegiatan yang ketika Bapak mengajar nilainya sekali mengajar 0,00 sekian misalnya kan. Ketika melaksanakan konsultasi 0,00 sekian. Kita tidak terpaku lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi tadi predikat kinerjanya apa? Selama setahun itu apa? Ketika atasan memberikan predikat baik, maka dia mendapatkan nilai 100%. 100% dikali koefisien yang tadi kita lihat, ya. Ketika bernilai sangat baik, maka mendapatkan 150% dikali koefisien yang tadi. Ya. Berarti tidak lagi menjadi kemarin-kemarin banyak pejabat fungsional yang mengeluh Bapak Ibu, saya nggak dapat angka kredit, saya sudah 8 tahun tapi saya nggak dapat angka kredit karena pekerjaan yang saya lakukan banyak yang tidak ternilai di butir-butir kegiatan. Nah, kalau dengan yang ini, ketika Bapak Ibu bernilai baik, ya minimal baik, maka Bapak Ibu pasti bisa naik pangkat minimal 4 tahun. Ketika bernilai baik, pasti bisa naik pangkat minimal 4 tahun. Ya. Gimana dengan aturan tentang kenaikan jabatan, kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional yang boleh 2 tahun? Ya, itu masih tetap berlaku. Masih berlaku. Peraturan tentang kenaikan pangkat masih tetap kita gunakan peraturan BKN nomor 12 tahun 2002. Dan di situ dikatakan boleh minimal 2 tahun diperbolehkan. Gimana saya bisa 2 tahun naik pangkat gitu Bapak Ibu ya? Berarti Bapak Ibu harus bisa mendapatkan sangat baik. Sangat baik 3 tahun bisa naik pangkat. Kalau mendapatkan sangat baik, ya. Ditambah lagi Bapak Ibu punya pendidikan setingkat lebih tinggi. Nah, kalau ditambah itu bisa 2 tahun Bapak Ibu naik pangkat. Jadi memungkinkan. Kalau dikatakan sudah nggak mungkin lagi nih saya naik pangkat 2 tahun, itu masih memungkinkan ya Bapak Ibu dengan nilai sangat baik plus pendidikan yang diperoleh setingkat lebih tinggi selama perolehannya sah. Nah, untuk pendidikan Bapak Ibu ini tidak lagi kita terpaku seperti yang lama. Kalau yang lama S1 bernilai 100, S2 nilai 150, S3 200. Kalau sekarang tidak, nilainya adalah 25% dari kenaikan pangkat berikutnya.
tidak bernilai baik, maka pendidikan tersebut tidak dapat dinilai. Itu ya Bapak Ibu. Untuk menilai baik atau sangat baik atau seperti apanya, ini nanti penilaian di kinerja nanti yang akan di sesi kedua. Bagaimana supaya dapat nilai sangat bisa ditentukan baik sangat baik, itu nanti di SKP di kinerja. Tapi gambaran saya seperti ini, semua penilaian itu tergantung atasan langsung Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih baik-baiklah dengan atasan langsung supaya dapat nilai minimal baik gitu. Ya, karena kalau di bawah baik otomatis yang bersangkutan tidak akan bisa naik pangkat, ataupun dia naik pangkatnya akan lama di atas 4 tahun. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya itu heran deh, kenapa negara kita ini semakin birokratis, semakin strukturalis. Mungkin Ibu bisa memberikan kira-kira apa alasan secara nasional? Ya, negara kita ini semakin birokratis, semakin strukturalis, begitu kan? Itu yang sehingga membuat kita ribet. Guru-guru SMP, SMA itu justru mereka bersyukur kalau pensiun. Nah, gitu kan? Iya. Jadi dipusingkan kepala oleh birokrasi. Nah, kira-kira apa? Kira-kira latar belakang nasional. Dan dari segi pemeriksaan, justru yang menjeling-menjelingnya kayak gini, justru mempermudah pemeriksaan orang, gitu kan? Karena semakin banyak celah untuk salah, kira-kira begitu. Terima kasih Bu. Yang membuat aturan ini adalah Menpan. Makanya tadi peraturan BKN itu menurunkan dari peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Sebenarnya kami juga, saya sebagai pejabat fungsional Pak, saya dari awal sudah pejabat fungsional yang dulu saya bekerja harus mencari angka kredit untuk naik jabatan dan naik pangkat, sudah berusaha sangat keras gitu loh Pak ya. Dengan adanya ini pun saya agak kurang setuju sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi memang dengan adanya peraturan ini memang ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Menpan bilang katanya karena banyaknya aspirasi dari PNS yang menyatakan tadi salah satunya sudah 8 tahun, 10 tahun mereka tidak bisa naik pangkat karena tadi tidak bisa mendapatkan angka kredit, tidak bisa naik jabatan karena tidak bisa mengumpulkan pengembangan profesi, melakukan pengembangan profesi. Maka dibuatlah ini, ya. Ya, ini benar. Ini sangat memudahkan kalau menurut saya untuk pejabat fungsional. Kalau dulu kita terpaku dengan butir-butir kegiatan, sekarang tidak lagi. Kayak SKP, Bapak Ibu ya. SKP dulu yang pejabat fungsional kan tetap mengacu di butir kegiatannya Bapak Ibu ya. Sekarang tidak, memang tetap mengacu di butir kegiatan, tetapi apabila Bapak Ibu diberikan tugas tambahan oleh atasannya yang memang itu menjadi tujuan dari organisasi, Bapak Ibu bisa kerjakan. Dan itu termasuk dihitung nanti dinilai predikat kinerjanya. Kalau dulu kan ketika Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan butir tidak ada nilainya. Kalau sekarang tetap bisa dihitung. Karena kalau kegiatan itu merupakan tujuan organisasi, tetap masuk di unsur utama SKP-nya. Kalau dulu kan tidak masuk di unsur tambahan. Kalau ini tidak lagi, ini tetap masuk di unsur utama. Jadi seperti itu Pak, ada memang yang dipermudah dengan ini. Makanya kemarin pun kita tidak bisa lagi dengan SKP yang terbaru, kita tidak bisa melihat ketika atasan melihat nih pejabatnya adalah madya, misalnya jabatannya madya, tetapi ternyata dia diberikan tugas seperti tugas ahli pertamanya, ya tetap bisa kita kerjakan itu. Kalau dulu kan harus dihitung seperti apa, ketika 2 tingkat kan tidak bisa seperti itu. Kalau sekarang selama dia tujuan organisasi bisa.
memang prinsipnya Menpan adalah tadi memberi kemudahan kepada PNS untuk pengembangan karirnya, dan kami BKN menjalankan perintah dari Menpan tersebut, walaupun ketika harmonisasi Perban 3 tahun 2003 kemarin dengan Kumham kita sudah membatasi sebenarnya Bapak Ibu. Ketika dia madya pekerjaannya adalah ini utama ini, muda ini, pertama ini gitu ya. Kumham tidak memberikan itu, tidak membolehkan itu. Tetap dia dibuka seluas-luasnya. Jadi pekerjaan itu tidak terbatas lagi Bapak Ibu. Tapi kedepannya nanti kita lihat dengan Permenpan Japungnya masing-masing, karena itu Permenpan Japungnya masing-masing kan bekerja sama antara Permenpan dengan instansi pembina dari pejabat fungsional Bapak Ibu di sini. Itu seperti apa? Itu akan diselaraskan dengan Permenpan 1 ini, ya. Seperti itu saya bisa jawabnya Pak, karena memang saya bukan pembuat kebijakan. Ya. Oke, di sini dimaksud predikat kinerja tadi ada sangat baik bernilai 150%, baik 100%, cukup atau butuh perbaikan 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Untuk pendidikan, nah bedanya lagi Bapak Ibu, untuk pendidikan kalau dulu pendidikan ketika dia linier, maka dinilai di unsur utama. Tadi saya katakan ketika S1 100, S2 150, S3 200. Ketika dia tidak linier, kalau yang dulu ya Bapak Ibu, tidak linier dimasukkan di unsur tambahan penunjang. Ketika S1 dapat 5, S2 10, S3 15. Kalau sini tidak lagi Bapak Ibu, linier tidak linier selama perolehannya sah, maka dia dinilai 25% dari kenaikan pangkat berikutnya. Ya, tetapi saya katakan tetapi untuk pengembangan karirnya tetap menggunakan pendidikan yang linier. Ya, untuk pengembangan karirnya tetap menggunakan pendidikan yang linier, walaupun dinilai sama 25% semuanya. Oke. Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dapat diperhitungkan secara profesional atau periodik. Nah, SKP biasanya dinilai setahun sekali, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu bisa mengajukan dupak setahun 2 kali atau setahun sekali. Nah sekarang angka kredit konversi itu bisa dinilai periodik. Kapan Bapak Ibu membutuhkan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Ya, saya contohkan dari 3C mau ke 3D butuh 100 kan untuk kenaikan pangkat, ya. Di tahun 2023 ini Bapak Ibu sudah mendapatkan angka kredit 99. Berarti kurang 1 angka kredit lagi ya. Dia dalam jabatan muda 3C ke 3D. Dalam muda tadi koefisiennya adalah 25, ya. Ketika yang bersangkutan saya memperkirakan ketika untuk mendapatkan nilai 1 saya berpredikat baik, maka hanya dalam 1 bulan saya bisa mendapatkan angka kredit 1. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan di Januari 2024 nanti bernilai baik, itu bisa langsung dihitung angka kredit konversinya. Tidak harus menunggu Januari sampai Juni lagi, ya. Inilah dia salah satu perbedaannya. Bisa dihitung periodik ketika Bapak Ibu bisa memungkinkan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Jadi kapan dibutuhkan? Saya butuh 3 bulan lagi, berarti bisa dihitung 3 bulan, dia langsung dihitung paknya. Tidak harus menunggu tadi 1 Januari sampai Juni, atau 1 Januari sampai Desember, atau Juli sampai Desember. Tidak lagi seperti itu. Silakan. Hitungannya adalah, misalnya tadi 1 bulan, berarti 1 dibagi 12, karena ini tadi untuk per tahun ya. Jadi 1 dibagi 12 dikali
predikat kinerja 100% karena dia bernilai baik dikali koefisien angka kredit tadi. Ketika yang bersangkutan muda maka 25. 1 dibagi 12 dikali 100% dikali 25. Dapatlah sekian gitu. 1, sekian ya, 2 sekian ya Pak ya, 2 sekian. Berarti kan dia sudah dapat dalam waktu 1 bulan saja. Kemudian dengan adanya peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 yang periode kenaikan pangkat kita akan menjadi 6 kali dalam 1 tahun mulai tahun 2024 nanti, silakan ajukan kenaikan pangkat pada periode terdekatnya. Gitu Bapak Ibu ya. Bedanya di sana untuk yang sekarang seperti itu. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik atau tahunan, paling singkat 1 tahun dan sekali dalam 1 tahun ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan. Tetapi apabila Bapak Ibu memang tidak memerlukan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan, silakan dibuat angka kredit konversi memang dibuat di setiap tahun karena SKP dibuat setahun sekali. Tetapi PAK-nya dibuat ketika Bapak Ibu membutuhkan, ya, membutuhkan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Kalau kemarin Bapak Ibu mengajukan DUPAK, keluarlah PAK. Kalau sekarang tidak. Setiap tahun dikumpulkan nih SKP, saya bernilai baik, saya madya dapatlah 37,5. Ditambah belum bisa buat naik pangkat maupun naik jabatan, tambah tahun berikutnya, tambah tahun berikutnya. Ketika mencukupi 4 tahun kemudian misalnya baru mencukupi, baru diajukan PAK-nya. Ya Bapak Ibu, bedanya di sana. Jadi PAK tidak dikeluarkan setiap tahun, tetapi PAK dikeluarkan pada saat dibutuhkan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Sampai sini Bapak Ibu ada? Oh ya Pak, silakan. Terima kasih karena saya menjadi dari Fakultas Adat Prodi Ilmu Perpustakaan. Saya ada pengalaman untuk naik pangkat itu Bu, dari tahun 2020 kita mengajukan, baru selesai selama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu tidak ada waktu jeda sedikit pun, saya tetap mengawal gitu. Jadi 8 bulan pertama kita selesaikan pengakuan gelar, karena waktu kita mau naik pangkat katanya ada pengakuan gelar. Jadi kita dulu saya pengakuan gelar. Sudah itu sudah selesai, kita masukkan ke rektorat untuk sidang senat. Itu juga makan waktu hampir 6 bulan, sudah 1 tahun kan. Sudah itu ajukan ke Dikti karena saya ilmu perpustakaan. Di sana hampir 8 bulan juga baru keluar PAK-nya. Baru kita ajukan lagi untuk kenaikan jabatan. Akhirnya selesai rektor kepala terhitung dari bulan Oktober Oktober 2022 gitu kan. Terus kita ajukan lagi untuk naik pangkatnya dan berakhir kemarin sampai April 2003. Ya alhamdulillah sudah selesai sampai rektor kepala. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam rentetan yang panjang seperti itu, teman-teman juga ada kendala ketika naik pangkat itu pengakuan gelar. Nah, ini di permen yang baru ini apakah masih diberlakukan? Karena saya kemarin waktu pengakuan gelar itu maaf ya 7 orang, dan yang lolos alhamdulillah saya, yang lain ternyata di institusinya berlaku surut gitu. Ketika surut angka akreditasinya C gitu kan, padahal sekarang sudah A misalnya. Itu juga menjadi beban kami yang istilahnya mau naik pangkat gitu. Nah, ini terkait dengan pengakuan gelar mungkin minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Saya menambahkan pertanyaan yang bersangkut jawabnya. Jadi gini, mungkin di WIN ini lah ya,
banyak teman-teman yang ambil S3 ternyata akreditasinya C, termasuk saya. Jadi ini ada S3 peradaban Islam buka dari 2012, 2021 baru berubah menjadi A. Jadi seluruh alumni dari 2012 sampai kami selesai 2020 itu tidak diakui. Hampir semua berkas yang naik turun sampai hari ini. Kemarin sempat ada Permenpan nomor 18 2021 ya, masih 28 ya, 28 2021 terakhir dari Cahyo Kumalo. Nah itu memungkinkan sebenarnya kami bisa diakui, tetapi ketika diurus ke BKN menerjemahkannya beda penafsiran. Jadi dalam hal ini sampai hari ini mungkin kami masih mengkaji. Saya terus terang 4 lagi 2012. Sekarang harusnya kalau diakui langsung pasti gitu kan. Nah, jadi ini juga banyak teman-teman yang menunggu ketidakpastian itu. Jadi mohon kaitannya dengan jadi 7 orang yang di ASN yang 6 itu termasuk saya kan, itu banyak jumlahnya. Saya kira bukan cuma di Winci, ini berarti alumni kita kan tersebar, ada yang di NTB, di Padang, di mana-mana itu masalah. Jadi mohon terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengenai peningkatan pendidikan atau pengakuan gelar ya Bapak Ibu. Memang SMNPAN tadi Bapak bilang kuliahnya mulai 2012 ya Bapak ya. Jadi memang ada SMNPAN nomor 18 tahun 2004 itu, terus kemudian dirubah lagi SMNPAN nomor 4 tahun 2013, kemudian sekarang ada lagi SMNPAN tentang nomor 28 tahun 2021 ya. Untuk akreditas minimal B itu sejak SMNPAN nomor 4 tahun 2013. Jadi dan itu berlaku sejak dia dikeluarkan. Saya lupa tanggalnya, sekitar tanggal 20-an bulan Maret tahun 2013. Jadi kami akan melihat yang bersangkutan memperoleh ijazah tadi akreditasinya B, C atau apa, itu sesuaikan dengan izin belajar yang dikeluarkan. Kalau izin belajarnya dikeluarkan sebelum SMNPAN nomor 4 tahun 2013, maka dia tidak berlaku masalah akreditasi. Ya, Bapak Ibu. Tetapi ketika izin belajarnya sudah dikeluarkan SMNPAN nomor 4 tahun 2013 tadi, maka mulailah berlaku akreditasi minimal B yang kami akui kepegawaian untuk pengangkatan maupun pengembangan karir pegawaiannya. Nah, sekarang dengan SMNPAN nomor 28 tahun 2021 itu B, minimal B atau baik sekali, atau C diperbolehkan apabila memang apabila memperoleh izin dari Menpan. Jadi ketika Bapak Ibu kuliah di akreditasinya yang C ya, dan Menpan mengizinkan, instansi meminta izin kepada Menpan, kemudian Menpan mengizinkan, itu akan kami ACC ya. Tetapi tadi saya katakan, ketika tadi ada tanggal-tanggal yang saya sebutkan, nah tetap surat SM Menpan ini keluar dan dia tidak mengakomodir izin belajar sebelumnya. Artinya ketika izin belajar 28 tahun 2021 dan yang dikeluarkan, maka yang sebelum itu dia tetap menggunakan yang SE nomor 4 tahun 2013. Di 2013 tidak boleh C, 28 boleh. Dia tidak berlaku surut untuk SMNPAN yang dikeluarkan. Artinya izin belajar yang dikeluarkan di SMNPAN nomor 4 2013 itu tetap berlaku. Tidak bisa mengikuti SMNPAN 28 tahun 2021. Gitu Pak. Jadi kalau memang masalah tadi akreditasi PC, ketika yang bersangkutan ijazahnya izin belajarnya di bawah SMNPAN nomor 4 tahun 2013 bisa. Karena di situ baru berlaku di Maret 2021 untuk akreditasinya. Kalau yang lain-lainnya tetap berlaku ketika
Contoh jarak jauh, ya, Sabtu Minggu itu Dikti mengeluarkan surat dan mengedarkan ke instansi maupun Pemda sejak tahun 1997. Dan sekarang dengan SMN 28 tahun 2021 untuk jarak jauh Sabtu Minggu diperbolehkan selama program studi tersebut mendapat izin dari Kementerian Pendidikan. Saya persilakan kalau memang izin belajarnya sudah menggunakan 28 2021 dan ketika tadi pelaksanaannya sudah misalnya Sabtu Minggu dan sebagainya ada izin dari Dikti, boleh silakan, itu kita asesi. Makanya patokan kami adalah izin belajar yang dikeluarkan. Yang menjadi masalah adalah banyak izin belajar yang dikeluarkan pada saat yang bersangkutan sudah melaksanakan perkuliahan. Yang namanya izin belajar itu dikeluarkan di awal sebelum yang bersangkutan berkuliah. Namanya izin ya Bapak Ibu. Nah ini kadang dia mulai kuliahnya tahun 2012 misalnya, belum ada masalah akreditasi, tetapi ketika dia baru mengurus izin belajarnya setelah SMN nomor 4 tahun 2013, maka terkenalah dia akreditasi. Nah patokan kami tadi, kami bisa mengatakan patokan kami memang izin belajar, tetapi kita lihat lagi ketika dia mulai kuliahnya kapan gitu kan. Makanya tetap kami beranggapan izin belajar itu dikeluarkan sebelum kuliah, dan itu kita menjadi patokan apakah yang bersangkutan bisa akreditasi B atau tidak, apakah yang bersangkutan bisa melaksanakan perkuliahan jarak jauh dan sebagainya, itu kita lihat di sana gitu kan. Kami itu bukan izin belajar, tugas belajar. Jadi beasiswa 5.000 dokter, artinya kan kami nggak mendaftar, kan kami sudah disetujui oleh pemerintah pusat, karena anggarannya kan semuanya dari pemerintah. Ya, sekarang sama Pak, ketika Bapak tugas belajar tadi tahun berapa? Kalau memang di bawah SE 4 tahun 2013, boleh. Gitu, makanya kita melihat di sana di SK-nya seperti apa, kapan berlakunya. Karena memang SED tidak berlaku surut. Ketika tadi kalau nggak salah itu tanggal 25 untuk SE 4 tahun 2013 tadi Pak ya. Ketika Bapak tanggal 20 keluar tubelnya, SK tubelnya, maka masih berlakulah SE 18 tahun 2004 tadi. Dan itu tidak mensyaratkan akreditasi. Itu Pak ya. Kalau kami melihat di sana. Nah, oke Pak sudah. Oke. Sekarang untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Begini Pak, ketika Bapak mengajukan peningkatan pendidikan dan Bapak mau naik pangkat, ya, silakan kalau kami menerima, ya, ketika peningkatan pendidikan berbarengan dengan kenaikan pangkat. Dan syaratnya tetapi karena mereka jabatan fungsional, maka pendidikan tersebut tetap harus dinilai di PAK-nya. Itu. Nah, proses penilaian PAK ini kata Bapak makan waktu yang lama, harus ada pengakuan dan sebagainya, itu memang berproses. Dan kita tidak menghindari itu. Itu sama di kami, Pak. Di kami ketika ada pengakuan pendidikan, kami harus melalui ujian dulu. Tes untuk pengakuan ijazah tersebut. Berbeda dengan di Pemda-Pemda. Kalau Pemda-Pemda mereka nggak perlu ujian untuk pengakuan pendidikan, masukin pendidikannya saja sudah, selama perolehannya langsung bisa dia digunakan. Kalau kami sendiri enggak, dan itu untuk ikut tes itu ada jangka waktunya, nggak setiap hari ada, memang tetap berproses. Nah, kalau saya mendengar dari cerita Bapak, berarti di UIN juga berproses. Ya silakan, kalau itu berproses memang itu adalah memang resiko kita gitu kalau menurut saya ya Pak ya. Tetapi memang kami ketika tadi di UIN harus diakui dulu pendidikannya baru bisa dinilai, kan bilangnya seperti itu. Kalau kami sebenarnya ketika Bapak tidak diajukan peningkatan pendidikan, tetapi sudah masuk di PAK-nya dan diajukan kenaikan pangkat pada saat itu, kita tetap bisa kita akui.
gitu Pak ya, karena ini ada kebijakan masing-masing. Nah kalau kebijakan masing-masing saya tidak bisa masuk ke sana. Contoh di kami juga seperti itu gitu, kami harus diakui dulu, pengakuannya dulu baru dinilai dipaknya. Sama kita Pak, antara BKN dengan UIN memang itu berproses dan itu menjadi memakan waktu yang lama, itu betul. Tapi itu risiko. Seharusnya kalau memang kita bisa saja kita pada saat itu kalau misalnya, oh saya setahun lagi saya akan naik pangkat misalnya kan, kalau saya atau sebulan 6 bulan lagi misalnya saya akan naik pangkat, bisa saja kita tidak masukkan dulu pendidikan kita, naik pangkat dulu, setelah itu baru kita proses peningkatan pendidikan. Berbeda hal ketika penyesuaian ijazah. Kalau penyesuaian ijazah berarti memang kan akan merubah KP-nya. Jadi pengakuan ijazahnya tersebut memang pada saat dia naik pangkat. Kalau peningkatan pendidikan kan enggak. Bisa saja dia naik pangkat dulu, baru dia peningkatan pendidikan. Kalau menurut saya cari mana yang menguntungkan. Seperti itu Bapak ya. Jadi prosesnya tidak terlalu lama. Oke? Ya Pak? Mana panitia? Kok panitia? Pak jelas. Ya Bu, yang ingin saya tanyakan Bu, kami kan di tahun 2022 itu mendapatkan SK fungsional lektor 300 ya. Tapi memang karena kami kemarin masih pangkatnya 3B, jadi kenaikan ke 3D-nya itu berjenjang Bu. 3C dulu, baru kemudian 2 tahun setelahnya itu 3D. Jadi kalau di jadwal itu kan mungkin tahun depan Bu ya 3D-nya. Apakah dengan adanya Permen PAN-RB yang baru ini itu berpengaruh Bu? Karena di SK lektor itu sudah memenuhi syarat Bu sebagai dasar untuk 3D gitu Bu. Tinggal nunggu aku aja gitu Bu. Ya, baik. Saya tadi katakan Pak, untuk peraturan kenaikan pangkat tidak berubah, masih pakai keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 ya. Untuk kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Untuk kenaikan jabatan minimal 1 tahun dalam jabatan terakhir. Jadi kalau memang Bapak mau naik pangkat ke 3D ya tetap minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir, itu tidak berubah gitu kan. Nah tadi Bapak angka kreditnya 300 itu masih menggunakan angka kredit konvensional, maka dia wajib diintegrasikan karena mulai tahun 2024 nanti kita hanya mengenal angka kredit integrasi dan konversi ya. Untuk pengintegrasian tadi terakhir adalah di Desember 2023. Begitu Pak. Kenapa ada kemungkinan kurang gitu poinnya Bu? Kalau secara konvensional yang tadi Ibu bilang kan itu kan cukup Bu. Kami lektor 300 kan cukup Bu. Apakah dengan adanya konversi tadi potensi kurang tuh ada gitu Bu? Ya, bedanya makanya penetapan angka kredit sekarang dengan yang lama adalah dulu namanya jabatan fungsional itu adalah jabatan mandiri. Ketika kita mau naik jabatan ataupun naik pangkat, meningkatkan karir, rajin-rajinlah kita bekerja. Kalau kita rajin, kita tadi bisa 2 tahun naik pangkat, ya Pak ya. Tetapi dengan angka kredit konversi ini tidak lagi seperti itu. Sebanyak apapun Bapak Ibu bekerja, maksimal adalah 150%. Ya, maksimal 150% ketika bernilai sangat baik. 150% dikali angka kredit koefisien tadi, itu pun saya katakan minimal 3 tahun. Kalau ketika dia sangat baik, itu minimal 3 tahun bisa naik pangkat. Nah, kalau tadi angka kredit 300 untuk lektor ya, itu angka kredit untuk kenaikan jabatan. Kalau naik pangkat kita nggak bicara masalah lektornya tadi, tapi ketika Bapak di golongan 3C, Bapak dapat angka kredit berapa? Gitu, kayak dapat 200. Ketika mau ke 3D harus mencari 100 tadi kalau 200
masih sisa 100. Itu untuk kenaikan pangkat masih bisa. Nah, gitu Pak. Jadi kita melihat, jangan melihat jabatan untuk pangkat, pangkat untuk jabatan, tetapi jabatan untuk jabatan, pangkat ke pangkat. Karena kenaikannya pun berbeda. Pangkat minimal 2 tahun, jabatan minimal 1 tahun. Ketika Bapak, kalau yang lama-lama tadi bisa bisa ditabung, ketika posisi di 3D, Bapak naik di atas rektor kepala ya. Misalnya di 3C Bapak sudah dapat angka kredit untuk ke rektor kepala, itu juga bisa ketika sudah minimal 1 tahun di rektor. Tapi untuk naik pangkatnya tetap harus menunggu 2 tahun di 3C. Jadi kita bicara pangkat dengan pangkat, jabatan dengan jabatan. Ya. Kayak kalau dengan 100 tadi, direktur 300 tadi, kalau saya melihat kemungkinan untuk naik pangkat ke 3D-nya masih memungkinkan. Minimal 2 tahun, itu masih bisa seperti ini. Saya dulu ya. Lanjut Bu Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma begini Bu, menampung aspirasi dari kawan-kawan yang tadi itu dosen kami ini diangkat oleh BLU. Jadi dia itu sudah di posisinya lektor, artinya sudah 3C ya, sudah 3C. Ketika ada perubahan sistem, ada P3K, mereka lulus dan di SK-kan, ternyata mereka jatuhnya ke asisten ahli, balik nol lagi. Nah, persoalannya di perguruan tinggi dengan PNS, P3K bukan tidak bisa, memang tidak diberikan karir. Karir dalam hal ini adalah kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan untuk P3K. Tapi kalau PNS memang diberikan karirnya Bapak Ibu, dia bisa diberikan kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Nah, kalau yang tadi Bapak cerita untuk P3K, yang menjadi pertanyaan adalah ketika UIN meminta formasi untuk P3K tadi, dia memintanya untuk asisten ahli, bukan untuk lektor golongan 3C gitu. Jadi makanya yang bersangkutan, saya nggak tahu untuk pengangkatan BLU tadi bagaimana caranya ya, tapi itu saya kurang pahami juga. Cuma ketika yang bersangkutan melamar asisten ahli tadi, maka otomatis dia menjadi asisten ahli. Nah, untuk P3K tadi tidak bisa naik pangkat maupun naik jabatan. Bagaimana caranya supaya dia ke rektor? Berarti UIN harus membuka formasi rektor, dan P3K tadi yang menjadi itu melamar lagi untuk jabatan rektor. Oke, Bapak Ibu, ya saya tadi saya mengatakan ini untuk ASN ya, untuk ASN, untuk PNS. Bedanya di sana Bapak Ibu untuk ASN maupun P3K. Saya sekarang masih di sektor kepala sejak tahun 2004. Sudah 14 tahun Pak. Jadi saya buat yang besar. Kalau satu kan bukan berarti kemudian yang lain ya. Nah, terakhir posisi saya itu sudah dihitung angka kreditnya 472,5. Tetapi karena jurnal Scopusnya discontinue, maka saya tidak bisa profesor. Saat ini saya
masih submit ya, bukan submit ya, sedang proses untuk publish. Tetapi kemungkinan publishnya tidak dalam waktu dekat. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa naik pangkat saja atau bisa menunggu sampai publish? Misalnya publishnya bulan Februari. Terima kasih. Kalau posisi Ibu di 4A dengan jabatan lektor kepala ya Bu ya. Untuk jabatan lektor kepala itu sampai dengan 4C. Nanti kalau ke 4D baru Ibu wajib menjadi profesor. Jadi kalau memang sekarang tidak memungkinkan untuk menjadi profesor, Ibu bisa naik pangkat dulu ke 4B kemudian ke 4C. Intinya nanti kalau Ibu mau ke 4D itu harus menjadi profesor gitu Bu. Karena Ibu masih dalam jenjang jabatan yang sama. Untuk rektor kepala kan di 4A, 4B, 4C. Iya. Kalau masih kalau memang angka kredit Ibu sudah memenuhi untuk naik pangkat ke 4B, silakan naik pangkat. Sekarang kan Ibu posisi di 4A kan? Nggak bisa Bu, kalau naik pangkat itu harus bertahap. Iya. Makanya Ibu dari sekarang posisi di 4A, naik pangkat dulu ke 4B, ketika angka itu mencukupi, kemudian naik pangkat lagi ke 4C. Nah, ketika nanti posisi sudah di 4C, Ibu mau ke 4D, baru Ibu naik jabatan ke profesor tadi. Karena 4D itu sudah beda jabatan dengan 4C. Gitu. Jadi silakan selama angka itu mencukupi, Ibu bisa naik pangkat dulu. Untuk naik jabatan nanti setelah memenuhi syarat tadi, harus uji kompetensi dan sebagainya. Sekarang kalau 4, makanya Pak, kalau saya tahu saya di secara kepegawaian Menpan, untuk rektor kepala itu adalah di golongan 4A sampai 4C, ya kan? Berarti ketika itu sekarang rektor kepala 4A, saya harus naik jabatan dulu? Enggak juga. Ibu bisa naik pangkat ke 4B karena masih dalam satu jabatan rektor kepala. Iya, naik pangkat, pangkat saja ke 4B tanpa naik jabatan. Iya. Iya. Kalau angka kredit memang kok tetap menggunakan. Iya. Makanya saya katakan ketika Ibu sekarang posisi di 4A dengan rektor kepala, mau naik ke 4B, tetap menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Ya, untuk naik angka kredit untuk kenaikan pangkat ke 4D. Kemudian dari angka kredit lagi untuk naik pangkat ke 4C. Ya, tetap harus menggunakan angka kredit karena kita jabatan fungsional untuk karir kita tetap menggunakan angka kredit. Nah, ketika nanti misalnya posisi Ibu di 4C mau ke 4D, baru Ibu naik jabatan dulu ke profesor, baru naik pangkat ke 4D gitu. Mbak Isna ini bertanya barangkali kegalauan teman-teman gitu. Kalau untuk ketika diangkat menjadi asisten ahli, itu akan ada penyesuaian. Itu kami dari hasil orientasi. Jadi bagi teman-teman yang memang tadinya sudah lektor, itu nanti bisa Bu, barangkali seperti yang Ibu sampaikan harus menunggu PP. Tapi kalau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ini yang disampaikan oleh Kepegawaian Pusat dari Kementerian Agama yang menjadi narasumber di orientasi gitu. Jadi kalau kayak gini nih, saya banyak dapat SMS Bu, karena kebetulan emaknya kawan-kawan P3K ini komplain Mbak Umi tuh gimana itu Mbak Umi gitu kan. Karena tidak sesuai dengan hasil orientasi kami Bu yang sudah disampaikan, kebenaran sudah pemaparan terkait dengan undang-undang, hanya menunggu PP seperti itu. Kemudian untuk karir juga saat itu disampaikan akan ada bisa naik seperti itu, tapi saya juga tidak bisa detail menceritakan karena memang
hanya secara garis besar. Saya menyampaikan ini karena ada sebagian teman-teman P3K itu yang belum orientasi Bu, jadi masih khawatir barangkali gitu. Kalau saya sih ini sharingnya kepada teman-teman, insya Allah nggak usah takut. Undang-undangnya undang-undang ASN Bapak Ibu, artinya ada P3K dan ada PNS di situ. Gitu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Maka diangkat ke madya, gitu kan. Sekarang tidak, kita harus melihat jabatan. Ketika ibu sebagai pelaksana, walaupun di golongan 4A, ibu tetap menjadi pertama dan diberikanlah angka kredit 100. Nggak ngerti ya gua tuh. Itu bedanya. Tidak lagi ibu harus mengusulkan dupak untuk penetapan paknya, tetapi sudah ditetapkan paknya, dilihat jabatannya apa. Ketika yang bersangkutan administrator golongannya 3D, maka dia bisa menjadi ahli madya. Padahal seharusnya 3D itu adalah muda. Tapi karena dia administrator atau eselon 3, maka dia bisa menjadi madya dan diberi angka kredit 100. Ketika yang bersangkutan pengawas tadi bisa menjadi muda, walaupun golongannya atau golongannya bisa di atas atau di bawah jabatannya, diberikan angka kredit sesuai dengan ini ya Bapak Ibu. Nah, ketika ibu tadi pelaksana golongannya sudah 4A, ibu tidak bisa menjadi madya, tetapi menjadi pertama, diberilah angka kredit 100. Ibu, ada 3 hal. Pertama, apakah di Japung boleh sendiri Bu ya? Masing-masing boleh Bu ya? Misal saya mau naik pangkat dulu boleh, Japung boleh. Kalau selama ini kan tradisi ya, mungkin kita ngurus Japung dulu, nanti pangkat ngikut. Saya mau tanya gini Bu, apakah berkas saya ketika mengurus pangkat di aturan baru ini itu bisa dipakai untuk ngurus Japung atau hangus? Misal saya punya skor PAK yang sudah saya buat cukup untuk ke 3C, terus saya pakai ini Bu. Apakah ketika saya mau dari asisten PNK Bu, masa kerja tapi macet dari kepegawai infonya. Jadi kalau dari 3B ke 3C itu kan berarti akan naik jabatan dari lektor menjadi lektor kepala. Asistenali lektor. Asistenali lektor. Ya, asistenali. 3 salah, mohon maaf. Dari 3B ke 3C dari asisten ahli menjadi lektor ya. Sorry. Ya. Nah, tadi saya katakan tadi kan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi ditetapkan dulu SK jabatannya. Jadi ketika Bapak mengurus tadi harus diurus dulu jabatannya. Karena harus naik jabatan dulu, ya. Dan angka kredit tadi bisa nggak dipakai untuk naik pangkat ke 3C? Bisa. Gitu, itu tetap bisa digunakan. Ya. Tapi ketika dengan aturan yang terbaru ini, kalau dulu kan angka kreditnya bisa dihitung terus. Nah, kalau ini tidak lagi Bapak Ibu. Ketika naik jabatan ke lektor, maka angka kreditnya menjadi 0. Di pangkat pun nanti angka kreditnya menjadi 0. Ya, bedanya di sana. Tapi ketika naik pangkat nanti ke 3D, tetap hanya mencari 100 seperti yang tadi tayangan saya. Ya, seperti itu. Jadi tetap bisa digunakan ketika dia naik pangkat dan jabatan berbarengan, angka kredit tersebut bisa digunakan, ya. Kalau itu jangan Pak. Kayak pom bensin ya Bu ya, mulai dari 0. Kembalikan ya. Makanya tapi mungkin saya nggak tahu kalau nanti yang single salary tadi gitu kan. Kalau sekarang kan kita tetap menggunakan golongan uang untuk untuk penggajian masa kerja dan golongan uang. Yang kedua tadi apa ya, saya lupa. Tentang aturan baru untuk dosen. Apakah potensinya akan lama seperti itu atau tidak gitu? Kalau kita bukan masalah dosen saja Pak, ini untuk jabatan fungsional ya. Tadi karena angka kreditnya tidak bisa ditabung lagi, maka dia menghitung dari 0 ketika naik jabatan. Nah, kalau naik jabatan tadi syaratnya selama memenuhi angka kredit dan tadi lulus uji kompetensi ya, selama itu memenuhi bisa. Masalahnya adalah sekarang untuk ada angka kredit ini ada angka kredit maksimal hanya 150%.
yang bisa dinilai. Seperti itu. Umur 60 Profesor. Kalau dulu tidak ada, jadi memang kalau yang rajin ya dapat banyak ya banyak, kalau yang nggak rajin ya dapatnya sedikit. Berarti biasa baik, Pak. Pengaruh gitu. Kalau sekarang tidak. Tetapi makanya saya katakan aturan ini dibuat, ada yang dirugikan dan ada yang memang diuntungkan. Yang dirugikan adalah teman-teman yang rajin sebenarnya. Yang dirugikan adalah yang diuntungkan yang tadi, yang malas-malas, kalau atasan bilang kamu baik, 4 tahun dia bisa naik pangkat. Gitu, makanya tadi saya katakan ketika atasan bilangnya baik, nah itu makanya baik-baiklah dengan atasan walaupun mungkin Bapak Ibu kurang bersemangat bekerjanya misalnya kan. Tapi atasan bilang nggak apa-apa, dia anak buah saya yang baik gitu kan. Hasilnya kinerjanya baik, maka dia bernilai lah. Misalnya dia naik pangkat 4 tahun. Untuk naik jabatan tadi sesuai dengan itu, kalau saya hitung-hitung, kalau dia bernilai baik untuk naik jabatan tuh minimal 8 tahun. Nggak seperti dulu, makanya yang prinsip tadi 1 tahun itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk yang ini. Tapi kalau kita yang fungsional yang lama masih memungkinkan.